senang sekali bisa membersamai teman-teman semua dalam kegiatan mentoring Baur ITP 2020 pada pagi hari ini dengan tema Sociopreneur 101. Nah, sebelum saya memperkenalkan pembicara, izinkan saya untuk membacakan ketentuan kegiatan kali ini ya. Yang pertama itu peserta diharapkan menyalakan perangkat kamera, kemudian peserta wajib mute mikrofon jika tidak diperkenankan oleh moderator untuk berbicara. Kemudian kegiatan ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi selama kurang lebih 50 menit. Kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab yang berdurasi kurang lebih 30 menit. Kemudian ketentuan terakhir, kita dapat bertanya saat penyampaian materi berlangsung dengan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi teman-teman harap diperhatikan ketentuannya. Dan kali ini telah gabung bersama kita yaitu Mbak Asri Saraswati. Selamat pagi, Mbak. Halo, pagi. Suaraku kedengeran? Ya, kedengeran ya. Mungkin mau memperkenalkan sedikit ini terkait Mbak Asri. Jadi Mbak Asri ini merupakan CEO dan founder dari Agradaya. Itu salah satu social enterprise yang berfokus dalam pemberdayaan petani lokal di desa melalui pengolahan hasil panen dan pengembangan produk seperti itu. Jadi sangat relate dengan teman-teman dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan nih. Nah, dan atas inisiatif yang beliau lakukan ini adalah mendapatkan banyak sekali penghargaan, itu diantaranya Lokal Heroes Yogyakarta dari bbd.com, lalu ada 90 anak muda dengan ide kreatif untuk Indonesia versi opini.id, dan yang terkini ialah Perempuan Penjaga Bumi 2020 versi majalah Tempo. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar untuk kegiatan pada pagi hari ini untuk yang pastinya akan menambah banyak insight. Jadi mungkin langsung saya persilahkan saja kepada Mbak Asri untuk menyampaikan materi. Kepada Mbak Asri dipersilahkan, Mbak. Oke. Selamat pagi teman-teman. Sebenarnya kalau aku boleh ngomong ya, nanti sesiku kan dijatahinnya 50 menit, cuman aku mungkin nanti pendek aja, slide-ku juga nggak banyak-banyak amat, cuma sekitar kurang dari 20 gitu. Aku berharapnya lebih banyak interaksi sih sama teman-teman, bisa dari Q&A gitu ya, jadi lebih bisa mengerucut di sana. Yang aku share nanti tentang lebih ke Agradaya, apa itu Agradaya yang udah dilakuin sama aku dan partnerku, suamiku, dan pengalaman-pengalaman yang udah bisa kita sudah kita lewatin, dan lesson learn-nya apa aja sih, terutama jika teman-teman jurusannya kebetulan ini dari teknologi pangan relate banget sama apa yang aku lakukan. Nah, kita mulai ya, aku share screen ya. Oke. Ini. Udah keluar belum ya? Udah keluar? Ya, udah. Udah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua, tetap semangat, walaupun materinya dari jauh-jauhan. Maksudnya tidak langsung bertatap muka gitu ya, tapi dari tempat masing-masing. Aku mau cerita sedikit tentang apa sih yang aku lakukan dengan Agradaya ini. Sebenarnya Agradaya bukan aku aja, tapi ada tim di belakangnya yang cukup besar. Kami ber-12 orang. Di awal memang hanya aku dan suamiku. Dulu kami belum nikah. Kita mulai Agradaya itu masih masih aku sendiri bukan bukan berasal dari desa. Aku lahir besar di Jakarta. Kuliahku teknik kimia, sedikit banyak relate lah sama jurusannya teman-teman gitu. Kalau teman-teman teknologi pangan, aku teknik kimia gitu. Dan waktu kuliah banyak diekspos ketika kuliah itu, honestly tentang bagaimana mengoperasikan atau mendesain sesuatu yang sifatnya industri gitu. Kalau di aku khususnya waktu itu oil and gas, terus perusahaan-perusahaan makanan skala industri
Jadi nggak ada tuh yang namanya perusahaan rumah tangga. Semuanya diajarin gimana sih di tahun terakhirku itu bikin ada subjek namanya plan design. Itu ada desain rancang pabrik. Aku rasa teman-teman di teknologi pangan juga dapat itu ya. Tapi semuanya adalah desain-desain yang sifatnya industri dan raksasa dan besar gitu. Nah, ini aku bridging dari pengalaman pribadi dulu ya, karena jurusanku sama jurusan teman-teman tuh sedikit banyak relate gitu. Nah, tapi dari aku kuliah itu, aku merasa memang masa sih harus ke industri yang gede, karena kalau aku beberapa kali sempat bekerja, aku ngerasa kayaknya pace-ku itu aku nggak terlalu suka sama yang sifatnya monoton, raksasa, terus tinggal ngelakuin kayak mesin gitu. Tapi waktu itu masih cari tahu sih. Tapi mayoritas kan memang kalau di perkuliahan memang kita diajaknya berpikir secara industri, secara apa ya, secara raksasa dan besar gitu, bukan untuk mendesain sesuatu yang kecil-kecil tapi sifatnya lebih innovating gitu, yang ada di masyarakat. Nah, tapi sebenarnya ilmu-ilmu di perkuliahan itu ketika aku menjalankan Agradaya, ketika udah mentok, itu kepake sekali gitu. Jadi jangan khawatir, tak ada yang mikir mungkin, oh nanti aku kuliah gimana, aku kuliah ini nanti ke depannya bisa berguna nggak ya buat masyarakat. Jangan khawatir, di Indonesia banyak banget masalah. Kamu jalan selemparan batu keluar rumah aja itu udah masalah. Jadi jangan takut. Itu bisa kita, maksudnya masalah itu ada di mana-mana, tergantung kita maunya meng-create sesuatu dalam bentuk apa gitu. Nah, aku ini Andika Mardika suamiku ya, dia yang bikin slide ini gitu. Nah, berdaya dari desa. Kenapa sih desa gitu pilihan kami gitu? Aku lahir dan besar di kota. Ada isu tentang kesehatan pernafasan karena di Jakarta kondisinya tidak terlalu bersih kan gitu. Jadi emang dari kecil aku punya problem dan memang sudah ngebayanginnya kalau ke depan aku tuh pengennya tinggal di desa gitu. Jadi memang sebenarnya Agradaya adalah kendaraanku untuk mencapai mimpi yang aku tinggal di desa. Sebenarnya seperti itu gitu. Nah, tapi kan kendaraan ini maunya kayak gimana gitu. Nah, kan skill latar belakang ilmuku adalah teknik kimia dan belajarlah kurang lebih kayak yang teman-teman pelajarin dan ternyata itu masuk gitu. Dan aku melihat ketika di desa adalah ada gap nih teman-teman. Dan ini sebenarnya teman-teman bisa main banget di sini dengan latar belakang keilmuan teman-teman. Gapnya adalah antara petani, fresh crops nih, sama permintaan industri. Itu gapnya panjang dan kosong. Panjang dan kosong tuh maksudnya apa? Pasca panen ini di Indonesia itu nggak ada yang ngurusin teman-teman gitu. Banyak banget pasca panen. Pasca panen ini macam-macam ya, dari pengeringan, pengolahan bisa yang jadi ekstraksi, bisa jadi sesederhana atsiri segala macam, itu banyak banget gitu. Sedangkan industri itu maunya ketika barang masuk itu sesuai dengan standar, mereka udah nggak mau repot. Nah, yang terjadi apa ketika ada kekosongan ini? Resiko di industri kan makin gede kalau dia ngambil persyaratan, ngambil ngasal dari petani. Resikonya kan mereka nggak mau main dong, kayak gitu ya. Ini aku cerita latar belakang dulu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Daripada mereka ngambil dari petani yang asal-asalan, mereka lebih baik impor gitu. Nah, jadi kenapa angka impor itu tinggi? Salah satunya karena ada kekosongan ini dari fresh crops-nya petani sampai ke industri itu rantainya tuh panjang dan banyak yang tidak memenuhi standar. Tapi siapa sih yang bisa menjembatani ini? Teman-teman sadar atau enggak itu sebenarnya skill-nya teman-teman dan teman-teman bisa bermain di situ. Gitu. Ini langsung aja aku sebutin ya, karena nggak banyak gitu. Banyak orang-orang yang, Kak, aku mau balik ke desa, tapi jurusannya misalnya sosial apa gitu. Nggak punya skill yang, nggak punya relatable skill yang dibutuhkan di desa gitu. Nah, gap ini nih yang besar sekali sebenarnya, dan aku nggak tahu kenapa jarang banget anak muda bahkan government yang melihat ini sebagai suatu peluang gitu. Oke ya. Nah, berdaya dari desa, budidaya pengembangan tanaman rempah biofarmaka bersama masyarakat dan kelompok tani di Yogyakarta. Itu yang kita lakukan saat ini. Nah, apa sih Agradaya sebenarnya ya?
Agradaya ini sebenarnya adalah perusahaan sosial. Kenapa kami menyebutnya perusahaan sosial? Karena main goal kami sebenarnya adalah desa. Desa yang bisa berdaya dari apa yang ada di sekitarnya gitu. Kalau teman-teman sadarin di desa-desa di Indonesia itu penghasil banyak komoditas. Tapi pada akhirnya desa-desa ini hanya menjadi penyuplai. Tidak pernah mengolah gitu. Penyuplai contoh, gabah gitu. Akhirnya yang makan orang luar desa kan gitu. Sesederhana gabah aja. Tapi dari gabah ke padi, itu prosesnya bisa di luar desa tersebut gitu. Atau sesederhana rempah-rempah kami gitu. Pada awalnya petani ngelempar ke tengkulak gitu, terus dikeringinnya misalnya di Cikarang. Harus sejauh itu prosesnya. Terus atau diekstraksinya di Cikarang gitu. Nah, ini yang sebenarnya mau yang kita lakukan, menarik semua proses supaya added value-nya itu bisa dirasakan masyarakat desa gitu. Jadi kalau ditanya Agradaya itu apa, kita selalu bilang bahwa kita perusahaan sosial yang bertumpu pada pengembangan pedesaan. Tidak harus dari rempah-rempah hanya salah satunya gitu. Karena banyak banget PR-nya kalau di desa gitu. Dan kita nggak mau kerja sendirian ya teman-teman ya. Maksudnya kalau ditanya, Kak bikin Agradaya dong katakan kemarin di Sumatera Utara gitu. Di Sumatera Utara ada namanya Andaliman. Andaliman tuh specific spicesnya Sumatera. Nah, kami mengajak anak-anak muda sana untuk ayo kamu bikin yang small scale enterprise, mengelola itu semua gitu. Jadi kita nggak mau menjadi raksasa yang akhirnya besar sendiri gitu. Nah, aktivitas kami itu selain produksi rempah-rempah biofarmaka tadi, juga kita ada workshop. Kenapa sih harus ada workshop gitu? Karena ketika kita jualan produk dan jualan barang tanpa ada workshop, edukasi dan ilmu yang kita mau sampaikan itu nggak terdeliver dengan baik gitu. Makanya kita ada workshop, edukasi, sama tourism experience gitu. Oke. Nah, saat ini kita sudah kerjasama sama lebih dari 150 petani di daerah Yogyakarta dan Jawa Timur. Next ya. Nah, ini produk-produk kami. Sebentar, kebanyakan. Nah, produknya ada rempah bubuk, itu biofarmaka bubuk, spices powder, ada jahe, kunyit, temulawak, jahe merah, ada yang dalam bentuk latte juga, ada yang dalam bentuk blend tea. Nah, kenapa sih sebenarnya kita mengolah sebegininya gitu? Sama ada jamu segar ya. Jamu segar ini baru 3 bulanan. Namanya jamu Sriwedari, ini maaf typo. Kenapa sih kita bikin variasi ini? Karena waktu kita main di awal, jamu itu bukan sesuatu yang familiar di kalangan anak muda. Selalu marketnya tuh adalah orang-orang tua atau orang-orang mau sehat atau orang-orang yang habis sakit gitu. Dan anak-anak muda ini lebih cenderung menyukai kopi gitu. Padahal ada nggak apa-apa juga, kopi juga Indonesia juga lokal punya. Cuman ada varian lain dari sebuah minuman dan itu juga lokal, itu yang namanya jamu. Nah, pandemi datang kan. Pandemi datang, orang makin punya kesadaran untuk minum jamu, sampai kayak sekarang gitu. Anak muda pun sekarang suka jamu gitu. Next ya. Nah, challenge yang dihadapin Agradaya itu apa aja sih gitu. Nah, ini faktanya, ini data dari BPS ya. Petani di Indonesia itu ketika aku pindah ke desa, aku ngelihat ini banget gitu, bahwa ada petani yang rata-rata udah sepuh. Rata-rata udah sepuh, teman-teman. Usianya tuh pasti udah 52, 53, 5 tahun ke atas. Udah simbah-simbah gitu. Nah, di sisi lain di hulu itu ada problem di pertanian dan budidayanya tentang produktivitas tanah, produktivitas lahan, termasuk juga usia pekerja gitu. Demografi kita udah ada challenge di hal tersebut gitu. Nah, orang juga nggak mau bertani juga isunya 500.000 rupiah per bulan untuk income-nya. Dan kita kehilangan 5 juta petani dalam kurun waktu 10 tahun. Itu angka yang besar. Nah, ada juga isu tentang alih fungsi lahan dan berkurangnya arahan pertanian ya. Next. Tapi di balik semua challenge itu ada peluang. Nah, Indonesia itu
peringkat 1 untuk rempah-rempah di dunia sebenarnya, memiliki banyak potensi rempah-rempah. Ada juga karet, ada juga beras pasti ya, hingga kopi dan kokoa gitu. Nah, ini yang kadang tidak dilihat. Kadang teman-teman keluar dari bangku kuliah karena mungkin didiktenya begitu di bangku kuliah selama, aku nggak tahu, aku dulu kuliah lama, kalian berapa tahun. Nah, di situ mungkin yang membuat teman-teman terbiasa, oh berarti aku selesai kuliah harus masuk ke sini, masuk ke sebuah perusahaan ini, nanti bekerja dan ngikutin rutinitas tertentu. Padahal ada peluang-peluang ini yang sangat besar di sini, tapi memang itu sangat challenging. Biasanya kalau teman-teman di perusahaan besar tinggal ngikutin SOP-nya untuk mengerjakan sesuatu, kalau teman-teman mau ngerjain yang sifatnya peluang-peluang yang ada di alam Indonesia ini sifatnya abstrak banget dan teman-teman harus konstruk sendiri gitu. Ini awal mula aku ngerjain Agradaya kurang lebih kayak gini. Nah, ini data produksi rempah-rempah di Trenggalek, itu di tempat kami memproduksi. Jadi ada jahe, kunyit, laos, temulawak, dan kencur. Yang biru itu yang dihasilkan, yang hijau itu yang terolah. Jadi banyak banget yang belum diolah sama sekali di alam Indonesia ini. Baru jahe, kunyit, temulawak yang diolah. Laos ini padahal permintaannya cukup besar ke luar negeri, atsirinya ya gitu. Nah, tapi kenapa sih alasannya? Karena kekurangan pengolah teman-teman di desa itu. Pengolah itu siapa? Pengolah itu orang-orang yang punya skill untuk mengolah. Dan itu ada di jurusan teman-teman sebenarnya. Next ya. Nah, gimana sih cara taunya mengkoneksikannya antara supaya ini bisa menjadi rantai bisnis yang berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau Agradaya kita selalu mulai kalau di bisnis biasa teman-teman biasanya kita harus tahu market maunya apa gitu ya kan kalau di bisnis biasa. Tapi kalau di Agradaya ini karena cukup unik karena kita pengen meng-create sesuatu impact yang beneran bisa langsung dirasakan di desa. Otomatis kita harus tahu potensinya apa gitu. Potensi yang ada di desa apa. Potensi ini bisa maksudnya dalam bentuk potensi alam, kayak komoditasnya apa aja, cocok nanemnya kayak bahan apa aja, terus ketinggiannya, suhunya berapa, itu akan ngefek ke tanaman yang cocok di tempat tersebut gitu. Yang kedua adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin social impact, kita bikin bisnis bersama masyarakat, tanpa kita tahu kebudayaan, kebiasaan masyarakat di daerah tersebut, yang terjadi adalah nanti jangan-jangan bisnis kita malah merusak tatanan kebudayaan yang ada di sana gitu. Dan yang harus kita juga ketahuin adalah kondisi desa. Kalau di desa tuh biasanya ada politik desa gitu. Nah, aku sendiri bukan orang yang bermain di situ, aku lebih kayak orang produksinya. Jadi kalau di tim Agradaya itu ada emang orang community development, dia yang bermain di ranah political desa, terus dan masyarakat. Ada yang memang tim yang mengkonstruk produk ini akan jadi apa gitu. Nah, dari potensi tersebut kita godok, ketemu sama teknologi. Nah, kalau anak-anak sekarang ngomongnya udah teknologi 4.0, yang udah tinggi-tinggi gitu ya, artificial intelligence gitu. Sebenarnya orang desa tuh nggak butuh itu semua, teman-teman. Justru butuhnya adalah appropriate teknologi, teknologi tepat guna. Kenapa? Karena mereka ini butuh yang sehumanis mungkin gitu. Jangan minta petani megang HP yang sangat canggih atau mesin apa yang sangat canggih yang perlu operator kualitas tinggi untuk mengoperasikannya gitu. Jadi yang harus turun adalah menurutku teknologinya yang harus lebih manusiawi gitu. Nah, ketika sudah ketemu antara potensi teknologi, dia akan menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya. Produk yang berkualitas baru nanti sambil berjalan kita lihat marketnya. Nah, jangan juga di market itu kamu carinya belakangan gitu. Contoh, kadang kalau idealnya orang produksi itu kayak gini nih, aku mau ngekstrak
sesuatu apa, misalnya zat apa dari bahan yang harga randomannya aja udah tinggi, harganya mahal. Itu emang harga tinggi. Tapi ketika kita lempar ke market, kita nggak bisa gitu, nggak bisa masuk. Saranku ketika mau nge-create satu produk, harus tahu potensinya apa. Kedua, marketnya juga mau standarnya seperti apa. Jadi ketika jalan itu semuanya ketemu di tengah-tengah gitu. Next ya. Nah, ada sebuah permasalahan di Indonesia, aku rasa ini di mana-mana ya, di semua kondisi yang ada di Indonesia. Di petani di mana-mana gitu, kondisi petani pada umumnya, di agriculture, di pedesaan lah, di kawasan hulu gitu. Nah, teman-teman teknologi pangan, teknologi pangan dan pertanian ini kan nanti masuknya ada di tengah kan, antara hulu dan hilir kan gitu. Nah, satu masalahnya adalah semua crops hasil panen itu dijual mentah gitu. Kalau di luar negeri itu ada namanya kalau penyulingan kapasitas kecil skala rumah tangga yang nyuling habis itu langsung create parfum dan dijual di shop-shop di desa mereka. Di Indonesia nih aku ngelihatnya belum ada gitu. Jadi biasanya levelnya baru nyuling, habis itu dilempar ke tengkulak ke rantai selanjutnya, dan rantai selanjutnya baru jadi parfum di mana gitu. Nah, mostly semuanya dijual mentah gitu. Tidak ada yang ngolah langsung dijual di tokonya tersebut, di desa tersebut gitu. Jadi it's about access, langsung dijual mentah gitu. Nah, yang kedua masalahnya adalah distribusi yang panjang. Tadi aku cerita ke rantai selanjutnya. Kalau teman-teman pernah coba tahu ada berapa tingkatan sih rantai di dalam bisnis dari satu produk dipanen hingga produk jadi gitu. Itu panjang banget teman-teman. Lebih dari 7 pasti rantainya maksudnya dari poin satu tengkulak ke tengkulak lain itu pasti lebih dari 7. Makanya aku sering ngomongnya sama teman-teman, sama beberapa teman-teman adalah ini multi level tengkulak gitu. Jadi bukan cuma 1, 2 atau 3, tapi udah lebih dari 7 itu pasti gitu. Sampai barang sampai ke bisa dikonsumsi ke konsumen gitu. Nah, masalah selanjutnya karena distribusi panjang ini, akhirnya pasar pun akan menekan petani untuk mendapatkan harga yang murah karena di ujungnya nggak boleh harga tinggi banget. Nah, ketika petani diminta harga murah, yang terjadi adalah petani mengkonvert ke penggunaan pupuk kimia gitu. Kenapa pupuk kimia? Karena pupuk kimia itu lebih murah daripada pupuk organik gitu. Kenapa? Kenapa lebih murah? Karena pupuk organik kan harus dihasilkan dengan sekian lama fermentasi, prosesnya panjang teman-teman, jadi costnya lebih besar gitu. Ketika tanaman biofarmaka dipakaikan pupuk kimia, otomatis kualitasnya tidak akan sebaik kualitas pupuk organik atau pupuk yang natural gitu. Next ya. Nah, ini salah satu daerah kami, yaitu di Kulon Progo, sama di Trenggalek, Jawa Timur. Kulon Progo itu di Jogja. Ada 6 kelompok tani, melakukan budidaya tanaman rempah secara alami dengan terintegrasi dengan pengeringannya. Kita menggunakan solar dryer, teknologi tepat guna, dan pakai solar aja, maksudnya sinar matahari, dan dengan pengolahan pasca panen di petaninya. Jadi kita keluar dari petani udah simplisia kering, udah bukan lagi basah gitu. Dan kami dan di 2 tempat ini memanfaatkan lahan hutan pekarangan. Jadi kami nggak ngebuka lahan sendiri, masif agriculture yang monokultur gitu dan ngerusak tatanan ekosistem hutan. Kita nggak pakai cara seperti itu gitu. Memang kita pakai tumpang sari dengan tanaman hutan. Next ya. Nah, ini salah satu proses pengolahannya. Ini masih awal banget, waktu itu cuma punya 1 rumah pengering. Dilakukan secara komunitas. Jadi kalau ada yang tanya gimana caranya petani mau nyuplai ke Agradaya, kita tidak bisa nyuplai perorangan ya. Kita bekerja sama dengan kelompok. Jadi misalnya ada satu orang yang mau gitu. Mereka harus punya kelompok tani sendiri,
terus nanti kita latih gimana cara pengeringannya. Biasanya kalau udah oke, suhu kita cek, topografi untuk naruh rumah pengering itu kita cek juga gitu. Kita bisa cari bisa carikan fund untuk naruh rumah pengering gitu. Nanti yang hasilnya bisa disuplai buat Agradaya gitu, dan di Agradaya sendiri di hilirnya nanti ada proses standarisasi lagi gitu. Nah, ini yang dari petani kami, udah bentuknya udah Simplisia gitu. Kita sekarang total ada 5 rumah pengering. Nah, ini yang sebenarnya ini skema yang kami lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu ada petani-petani, kita bekerja sama selalu dengan kelompok tani. Kenapa? Karena kekuatan kelebihan dari petani adalah sebenarnya secara komunal gitu. Jadi petani, kita bagi petani ini, ada petani kelompok penanam, ada petani kelompok pengolah, sampai yang muda-muda itu yang bisa nyortir gitu, karena matanya masih jeli gitu, masih awas gitu. Nah, dari kelompok Agradaya sendiri itu transaksinya ke kelompok tani. Nah, kelompok tani ini yang akan nyuplai setiap minggu Simplisia kering ke Agradaya. Nah, kelompok petani ini kan tadinya cuma menanam aja ya, menanam yang basah. Menanam basah, dan kita perkenalkan teknologi pengolahan solar dryer, terus bagaimana mengeringkan yang sesuai standar, itu kita introduce hal-hal baru gitu. Jelas nggak mudah, itu butuh waktu setahun sampai sesuai standar gitu. Solar dryernya dari mana? Kita biasanya kerjasama sama funding support. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami kerjasama sama Australian government, terus terakhir kita juga kerjasama sama pemerintah Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek, sama yang terakhir ini dari semacam badan zakat gitu. Biasanya untuk bikin pengeringannya gitu. Jadi pengeringannya dimiliki oleh orang desa tersebut, kelompok tersebut gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak individu nyuplai dan bermitra dengan Agradaya, kita nggak bisa, kita jawabnya, karena kita harus berkelompok gitu. Nah, di Agradaya sendiri ada proses pengeringan. Pengeringan dari kering yang dari petani tadi, kita standarisasi, lalu kita proses ulang sesuai mesh yang kita inginkan, untuk jadi teh kah, untuk jadi latte kah, untuk jadi powder kah gitu, sebelum kita kirim ke retail konsumen kami atau ke konsumen B2B kami gitu. Kita banyak kolaborasi memang di bisnis kami ini gitu ya. Nah, ini pengeringan skala industri. Ini kita namanya dome dryer. Ini kita untuk pemenuhan kapasitas industri salah satu pharmaceutical company gitu. Nah, ini yang di Trenggalek, skemanya kita bekerja sama sama pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk pengadaan rumah pengering yang tadi. Lalu off-takernya atau off-takernya itu kayak buyer-nya itu dari mana, itu biasanya pharmaceutical company gitu. Nah, untuk kebutuhan ini semua nih, farmasi, seasoning, jamu, skincare, dan macam-macam. Oke. Nah, unik ya, sekarang karena pandemi ini, orang-orang mulai lebih concern sama barang-barang yang mulai yang sudah orang-orang yang punya sadar kesehatan tuh lebih tinggi dan membeli barang dengan alasan health reason tuh lebih tinggi gitu dibanding ketika Agradaya mulai dulu gitu. Dan 8 dari 10 konsumen di Asia Tenggara atau 80% memilih merek yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial gitu. Jadi memang di 5 tahun terakhir itu ada pergeseran-pergeseran, terutama pas pandemi ini di sisi market juga banyak perubahan sih gitu. Nah, ini market share data, ini skala nasional, ini skala makro. Jadi sebenarnya kalau dari kunyit aja, kalau di Indonesia dibilang katanya penghasil kunyit yang terbesar, pada tahun 2013, 14, 15 kita tuh import gitu. Masih ada importnya, kita nggak swasembada. Jangankan beras, kunyit aja kita masih import.
Terus jahe juga import banyak banget, bahkan pas dari tahun lalu itu katanya ada 10.000, ada sekitar 1.000 ton masuk per bulan gitu. Jadi dari Thailand, aku nggak tahu dari negara lain sebesar apa gitu. Jadi teman-teman chance-nya banyak banget di sini gitu. Nah, sebenarnya tadi yang aku sampaikan, kenapa sih ini harus import gitu? Padahal ada di Indonesia gitu. Sesederhana dari petani itu tuh nggak tahu gimana sistem manen masuk sampai ke industri. Itu petani itu kayak knowledge yang jauh banget buat mereka gitu. Jangan suruh petani buat udah ngolah sawah capek-capek atau lahan capek-capek terus disuruh ngolah lagi, itu jangan. Kita harus bikin ekosistem yang berbeda. Kita harus bikin rantai yang berbeda untuk jadi satu ekosistem gitu. Nah, karena industri itu udah nggak mau turun ke bawah ke petaninya, jadilah mereka order dari luar negeri. Karena kalau dari luar negeri petaninya udah terorganize. Contoh itu terjadi di jahe. Ada satu perusahaan yang jadi buyernya Agradaya. Ini aku cerita aja ya. Beliau minta waktu itu sekitar 10 ton per bulan gitu. Jahe basah gitu, nggak diolah pun gitu. Tapi sesuai dengan standarnya si perusahaan ini. Pada akhirnya karena harga nggak masuk, lalu pemrosesan juga nggak bisa sesuai standar, yang terjadi si perusahaan ini order dari Thailand gitu, karena harga bisa masuk, bisa sesuai standar gitu. Kenapa? Karena di sana lebih terorganize gitu. Pasca panennya bisa terorganisir dengan baik dan pengolahan juga terorganisir dengan baik gitu. Sebenarnya sederhana itu gitu. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa teman-teman temui, tapi memang ini nggak kelihatan gitu, nggak terpampang nyata. Dan menurutku government aja tidak melihat ini sebagai isu gitu. Padahal ini big issue. Big issue maksudnya kalau ditumpuk secara makro, kenapa neraca perdagangan kita selalu nggak cantik gitu ya? Ya karena hal-hal kecilnya tuh ada di sini gitu. Teman-teman lihat nih yang merah-merah itu import semua. Bayangkan kalau semua komoditas kayak gitu begitu. Jadi kan angka perdagangan kita nggak bagus gitu. Nah itu kalau dari segi makronya ya gitu. Nah itu saja kalau dari aku. Kita ntar Q&A aja, kita bales. Kita tanya jawab aja kalau ada pertanyaan. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang Agradaya, silahkan follow Agradaya @agradaya. Di feed kita tidak pernah ada jualan. Karena kami semua merasa isu tentang pertanian ini isu yang, dan pangan terutama, pertanian dan pangan itu isu yang urgent, tapi tidak banyak orang merasa itu urgent. Jadi kami lebih suka menggunakan feed kami sebagai arena mengedukasi rather than jualan gitu. Kalau mau jualan ada linknya, biasanya ntar di story ada link Tokopedia segala macam kalau buat yang mau belanja gitu. Oke, sekian dari aku. Kita mulai tanya jawab aja ya, boleh ya? Oke, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Mbak, atas materinya. Benar-benar banyak hal yang bisa kita dapatkan, bahwa kita sebagai mahasiswa teknologi pangan tuh bisa memberikan dampak sosial yang besar, bahkan peluangnya gede gitu, karena dibutuhkan gitu ya buat memperbaiki nasib petani seperti itu. Nah, kita langsung aja buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan lewat chat. Boleh. Zaki mau nanya dong, boleh nggak? Silakan langsung aja biar. Aku langsung ngomong aja ya, Kak, nggak lewat chat. Boleh. Jadi aku ada dua pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, jadi terus kemarin aku sempat ngeliat IG Kak Mbak Asri dan suka banget dengan tulisan-tulisannya gitu. Terus ada satu tulisan yang menurut aku bikin aku penasaran gitu, itu mengenai memberdayakan petani dan juga mengkapitalisasi petani itu tipis sekali gitu. Nah, aku sebagai orang yang mungkin emang kalau ngeliat bisnis, oh ya udah mending berarti profit oriented gitu, yang penting dapat duit untuk memperkaya diri sendiri gitu. Nah, tapi di tulisan Mbak Asri itu bahkan aku kutip, Mbak Asri itu bilang kalau misalkan emang Agradaya ini tidak didesain untuk profit and infinite gitu ya, Mbak. Dan sebenarnya aku penasaran sih,
kalau dari Agradaya itu sendiri sebenarnya memandang uang itu sebagai apa sih Kak? Apakah kalau misalnya bisnis lainnya sebagai profit dan juga mungkin menimbun kekayaan gitu. Tapi kalau Agradaya sendiri melihat uang itu sebagai apa sih? Tuh, ini langsung jawab apa gimana nih? Ya, langsung aja. Oke, siapa namanya? Kamil ya? Kamil. Aduh, terima kasih sudah mengikuti Agradaya dan baca-baca ceritanya. Ini sebenarnya menarik sih teman-teman, tentang pemberdayaan dan kapitalisasi gitu. Kalau ditanya Agradaya itu menganggap uang seperti apa? Ada sebuah research dari Harvard. Ada TED Talk-nya juga kalau nggak salah, saya akan cari deh. Aku bisa kasih share nanti linknya ke teman-teman. Jadi research ini adalah tentang uang itu, dia tes ke banyak, dia bikin research ke banyak sampel, ke beberapa orang, dan merasa memang, akhirnya conclusion-nya adalah uang itu hanya bisa berlaku bermanfaat, membawa kehappiness-an untuk seseorang, untuk individu sampai some certain level, sampai titik tertentu. Tapi abis itu dia udah nggak bisa. Ada hal-hal yang lebih dari uang gitu. Nah, Agradaya menganggap uang itu seperti apa sih gitu ya? Kalau ditanya, Agradaya merasa uang itu adalah alat bantu gitu. Uang itu penting, yes gitu. Tapi sepenting apa gitu? Nah, ini aku mau langsung contohin, kalau di bisnis aku lebih suka nyontohin kasus-kasus ya. Waktu Maret kemarin, orang itu pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumin. HP admin kami itu nggak pernah berhenti sampai jam 12 malam. Terima order terus. Yang terjadi apa? Kita udah sedia, stok gudang kita itu udah kita penuhin sampai buat akhir lebaran. Sampai libur lebaran selesai. Yang terjadi di Maret minggu kedua, gudang kita kosong. Padahal kan dari Maret ke lebaran itu ada masih 2-3 bulan ya gitu. Nah, di saat itu sebenarnya adalah waktu yang enak sebagai orang bisnis buat mencuankan kondisi. Paham ya maksudnya ya, mencuankan kondisi. Ketika aku megang petaninya, pertama itu. Kedua, orang nyari barangnya gitu. Dan Agradaya sudah bermain di Bio Farmaka ini cukup lama gitu. Enak banget mencuankan kondisi gitu. Terus, tapi apa yang terjadi? Kita malah membatasi order gitu. Order kita waktu itu, konsumen kita tidak boleh, kita batasin tidak boleh lebih dari 2 pouch ordernya. Which is itu dikit banget sebenarnya. Ada orang yang beli lebih banyak, satu orang tuh beli 20 pouch gitu. Itu saat itu tuh biasa gitu. Bahkan belinya sampai kiloan gitu. Nah, kenapa kita batasin? Karena saat itu belum musim panen. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau semua manusia, kalau semua institusi bisnis menuruti hawa nafsu untuk memenuhi sesuatu gitu. Yang terjadi adalah Agradaya akan melakukan penanaman monokultur di semua hutan-hutan di Jogja ini gitu. Terus lalu apa bedanya kita dengan monokultur yang ada di monokultur hutan, penanaman hutan sawit yang ada di mana, di Sumatera dan Kalimantan, kan sama ngerusaknya kan gitu. Nah, teman-teman bisa ngelihat bedanya nih di sini nih. Satu entitas bisnis yang kalau aku tadi teman-teman sempat tadi Kamil tempat cerita tidak didesain untuk memiliki profit yang infinity. Karena kalau di bisnis teman-teman, kalau di ekonomi profit itu infinity. Kita harus cari terus. Hal yang lumrah dilakukan sama institusi bisnis. Oh, barangnya belum panen gitu. Tanam lagi, belum waktunya, tanam lagi, jebolin maksudnya panenin lagi yang belum siap dipanen. Kita nggak mau melakukan itu gitu. Jadi kenapa alam rusak? Salah satunya juga karena institusi bisnis menurutku yang bukan hanya institusi bisnis sih, basisnya karena sistem ekonomi kita saat ini tidak pernah punya plafon cukup yang pasti gitu. Plafon cukup maksudnya kita harus cari uang sebanyak-banyaknya gitu. Ketika ada permintaan, ayoin semuanya. Padahal kan bukan itu poinnya gitu. Gitu sih kalau dari aku gitu. Jadi kalau ditanya
Agradaya ngelihat uang seperti apa, uang alat bantu, tapi sebenarnya juga bukan alat bantu, dan itu penting, tapi cuma pada some certain level tertentu. Di akhirnya kita harus tahu apa yang mau kita tuju sih, gitu. Semoga menjawab ya. Oke, siap-siap. Makasih, Mbak Asri. Aku ada pertanyaan satu lagi sebenarnya. Oh iya, boleh. Iya, jadi kan Mbak Asri kan tadi juga cerita kalau misalnya emang Mbak Asri ini asli Jakarta gitu. Jadi kalau misalkan mungkin dengan orang-orang desa yang ada di sekitaran Mbak Asri sekarang yang di Jogja tadi itu, mungkin Mbak Asri dulu outsider gitu kan, atau totally stranger. Nah, ketika memutuskan untuk ke desa dan juga mungkin live in di sana sama keluarga, itu nemuin gak sih Mbak hal-hal kayak ditolak atau mungkin tidak diterima secara penuh gitu oleh petani-petani masyarakat di sana karena masalah adat atau segala macam? Itu pernah dialami, dan kalau pernah dialami kira-kira mau overcome-nya gimana sih? Pasti pernah banget lah ya dianggap stranger, terus kayak dulu tuh kita datang ke sini karena beberapa teman-teman ada yang alumni dari Undip, ada yang alumni dari ITB gitu, macam-macam gitu, dan kita bukan mengatasnamakan satu keluarga. Jadi waktu minta izin ke Pak Dukuhnya, terus pada ini udah nikah belum gitu, terus kayak kita yang cewek-cewek takutnya ntar lagi dibakar massa nih. Kita juga ada ketakutan kayak gitu. Bahkan sempat dibilang, wah jangan-jangan ini kayak intel atau malah teroris gitu. Kita sempat dicium seperti itu gitu. Cuman pada akhirnya waktu di awal tuh memang aku sendiri ngerasa sangat struggle ya dengan, kalau di Jogja ini pace-nya tuh agak lambat gitu teman-teman. Pace hidupnya, pace ritmenya agak lambat karena emang kebudayaannya begitu kan. Dibanding di Jakarta yang semua pace-nya serba cepat gitu. Nah, awalnya memang pasti ada adaptasi, dan itu nggak gampang kalau dari aku pribadi gitu. Terus gimana sih caranya buat mengatasi atau overcome these issues gitu. Sebenarnya satu, masyarakat desa itu seneng kalau relasinya terjaga. Komunikasi harus bagus gitu. Maksudnya, jadi di antara kami tuh memang ada yang skill set komunikasi sama orang desanya tuh memang bintang 5. Bukan cuma ke petani, ke ibu-ibu gitu. Memang ada di antara tim kami tuh ada yang jago gitu. Jelas itu bukan aku gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang memang harus menurutku yang harus lebih sering mingle berbau orang sekitar gitu. Dan aku sendiri sebenarnya tadinya cukup individualistis ya, karena aku dibesarkan di ibu kota, terus juga aku lebih sering kalau creating produk ya udah di situ aja, aku jarang bermasyarakat. Tapi begitu aku ada di sini, aku ngerasa memang banyak hal yang bisa, yang secara akhirnya konsep pandanganku sama pandangan hidupku dengan yang tadi kota banget gitu juga jadi berubah. Aku ngerasa bahwa berbaur sama masyarakat, sesederhana bantuin rewang, ikut acara apapun itu, kegiatan masyarakat itu investasi jangka panjang. Akhirnya aku ngerasanya seperti itu sekarang gitu. Jadi kenapa sih kalau di desa itu hidupnya aman gitu, kesannya kayak naruh motor depan rumah aja nggak ada yang mau ngambil tuh, padahal nggak ada orang 3 hari kuncinya gantung gitu. Nah itu karena menurutku relasi antar sesama individunya juga sedekat itu gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya masuk, pelan-pelan ya harus mengikuti kesehariannya dan beradaptasi dengan kondisi desa. Kalau diomongin awal-awal ya itu udah pasti sih gitu. Tapi ya diikutin, karena kalau mau melakukan sesuatu pindah ke desa gitu, kita tuh harus menerimanya sepaket maksudnya termasuk enaknya termasuk enggaknya gitu kan. Dengan budaya kolektif itu nggak semua anak muda bisa cocok kan gitu, tapi kita harus menerima itu, tetap harus diikutin gitu kalau menurutku gitu. Semoga menjawab ya. Oke, siap. Makasih Mbak Asri jawabannya. Siap. Ya, aku suka banget sama tulisan-tulisannya Mbak Asri dan juga ya. Makasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya. Oh,
Ya, jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Asri. Dari teman-teman lain nggak ada pertanyaan lagi? Kita masih punya cukup banyak waktu, teman-teman. Ya, boleh kalau mau nanya. Oke, gimana? Kalau belum ada mungkin masih pada mikir ya. Aku mau nanya dulu deh Mbak. Ini. Boleh. Iya. Tadi kan Mbak Asri tuh nyampein kalau Mbak Asri tuh nggak mau memperluas. Jadi ibaratnya kan daerah Mbak Asri tuh di Jogja sama di Jawa Tengah, disuruh ngolah di Sumatera nggak mau gitu. Dan kayaknya di tiap daerah punya masing-masing kan. Jadi mungkin kalau dari Mbak Asri buat teknis nih mungkin dari sekarang udah banyak yang tertarik nih buat nyoba bangun desa. Tapi kita belum tahu nih tips buat menginisiasi itu dari awal. Itu kira-kira gimana Mbak buat ininya? Sebenarnya kalau di desa itu, kalau ngomongin desa ya, maksudnya aku nggak selalu harus pindah ke desa sih teman-teman. Cuman kalau dari basis ilmunya teman-teman, sayang banget kalau teman-teman nggak tarik sampai ke hulu gitu. Karena teman-teman punya knowledge tentang pengolahan yang mungkin anak-anak dari jurusan lain gitu nggak punya gitu. Walaupun itu mungkin bisa dipelajarin ya, tapi belajar panjang kan gitu. Nah, kalau udah ada di teknologi pangan, teknologi yang pokoknya mengolah lah ya. Ini tuh enak banget teman-teman nariknya ke hulu. Di hulu kita nih ada banyak banget masalah gitu. Sebenarnya nggak di hulu aja sih banyak. Di hulu kita ada banyak banget masalah. Nggak harus di desa, nggak harus agrikultur, kehutanan juga, terus marine kelautan juga gitu, dan itu bisa terkoneksi gitu, dan mungkin knowledge teman-teman juga bisa ada di situ gitu. Nah, caranya gimana? Pertama sih kalau menurutku ya, sebelum memulai sesuatu, kalau teman-teman pengen ngelakuin sesuatu gitu, tell your heart dulu, bener nggak sih yang kamu mau lakuin gitu? Maksudnya kayak tanya dalam-dalam gitu. Atau nggak salah juga kalau teman-teman mau kerja di perusahaan multinational company gitu, di area mereka juga nggak masalah juga gitu kan. Karena menurutku jika kerja-kerja kayak gini, entrepreneur, terus creating an impact gitu, itu kerja-kerja yang endurance-nya harus tinggi, apalagi di awal, ketika awal lulus gitu. Oke, basis ilmu, modal, uang mungkin udah bisa dibekelin gitu. Tapi yang paling penting selain ilmu dan ya yang paling penting itu menurutku ilmu ya. Cuman harus ada kebulatan tekad sih. Karena itu masalah jangka panjang kan. Kalau teman-teman mau terjun ke hal-hal seperti ini gitu. Pertama orang tua, juga reason tentang orang tua tuh ditanyain dulu restu apa enggak gitu. Terus kamu juga harus bulat tekad juga kalau mau ngerjain hal-hal seperti ini gitu. Dan nanti baru detailnya kamu mau belajar tentang pengolahan, itu pasti itu ilmu yang akan kepake gitu. Tapi maksudnya yang paling fondasi paling utama adalah kekuatan hatimu gitu. Itu sih kalau dari aku ya, maksudnya kalau teknis-teknis lain tuh pasti teman-teman bisa pelajarin gitu. Kayak gimana bernegosiasi sama orang desa, itu teman-teman bisa pelajarin gitu. Gimana cara supaya apa yang kita mau contohkan itu bisa terreplikasi di masyarakat, itu pasti teman-teman bisa jalanin itu gitu. Banyak best practice yang bisa dipelajarin. Tapi masalah kekuatan hati itu fondasi paling penting, dan itu ada dari teman-teman sendiri sih kalau menurutku. Gitu sih teman-teman. Ada satu buku sebenarnya itu kayaknya kalau nggak salah alumni teman-teman IPB ya.
Iya, Mbak. Nah, IPB. itu kalau nggak salah IPB Teknik Pertanian, aku nggak tahu beliau ini sih. Beliau ini dari Aceh kalau nggak salah. Mungkin udah pernah dengar. Dia pindah ke desa Waimital di Flores atau di Maluku gitu. Nah, beliau udah sepuh, bahkan udah meninggal. Dia generasinya Taufik, siapa? Penyair itu. Nah, itu sangat apa ya, menurutku kalau ngomongin tentang desa, pangan, agrikultur, beliau salah satu, beliau udah almarhum ya, cuman buat beberapa orang-orang gerakan dan entrepreneur yang mengolah desa, beliau ini banget, apa, beliau salah satu yang dicontoh banget. Aku akan cari namanya ya, sebentar. Karena harusnya sebagai satu alma mater kalian, dia sangat terkenal sih, harusnya itu tahu. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oh, namanya Muhammad Kasim Arifin. Beliau dulunya adalah dosen di Fakultas Pertanian Unsyah, tapi waktu kuliahnya di IPB dan pindah ke Maluku. Maksudnya KKN-nya beliau di Maluku di Pulau Seram, dan setelah KKN dia minta perpanjang, dan selama di Pulau Seram itu dia tinggal selama 15 tahun gitu. Dan banyak hal yang banyak hal-hal yang inspiratif dari beliau untuk sebagai orang-orang yang gerak di agrikultur gitu ya, dan pengolahannya dari beliau gitu. Salah satu buku bacaannya juga dari beliau gitu. Itu sih. Baik, Mbak. Di sini udah ada beberapa pertanyaan juga nih di kolom chat. Boleh. Yang pertama ada dari Ajeng. Salam kenal Mbak Asri, mau nanya, social impact yang sudah dibawa Gradaya untuk masyarakat sekitar tempat produksi dan ke petani rempah dari yang awalnya bagaimana menjadi bagaimana? Oke, kita jawab satu-satu ya. Kalau dari yang petani rempah itu, tadinya kita tuh nggak pernah, petani tersebut itu tuh biasanya selalu jual basah, nggak pernah jual kering. Jual basah itu harganya Rp800 per kilo kalau musim panen. Sampai waktu kita pertama kali pembelian bahan baku jadi Rp35.000 per kilo kering. Sekarang udah Rp60.000 per kilo kering gitu. Jadi memang kalau dilihat dengan semua randomnya itu ada added value yang bisa diberikan ke masyarakat, dan itu buat kelompok gitu. Itu sih kalau dari angka ya gitu. Oke. Dari Ajeng gimana, ada tanggapan nggak? Gak ada mungkin ya. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan dari Herdi Trisna. Permisi Kak, saya mau tanya soal cara memulai Agradaya tuh gimana? Kayak funding sama pembentukan timnya gimana? Sama maaf kalau udah disampaikan tadi, kapan atau di momen apa kakak memulai project ini? Terima kasih. Jadi sebenarnya Agradaya itu mulai, jadi kalau teman-teman pernah dengar Indonesia Mengajar, kalau aku sama suamiku, dulu belum suami ya, sama beberapa teman-teman tuh alumni Indonesia Mengajar semua. Waktu pas balik dari Indonesia Mengajar itu kita punya keresahan yang sama. Jadi setahun ngajar itu kalau nggak salah, ini aku cerita dari awal aja ya. Setahun ngajar itu akhirnya kita kan ditaruh di daerah-daerah pelosok di Indonesia ya. Banyak banget potensi lokal yang itu tuh nggak kegarap gitu sama orang-orang setempat gitu. Tapi akhirnya harus lari ke Jawa, lagi-lagi harus lari ke Jawa untuk diolah, baru akhirnya mungkin nanti end up-nya buat pasar luar negeri gitu. Nah, keresahan-keresahan ini yang akhirnya kita nggak mau denial gitu. Karena kita rata-rata kalau di Indonesia Mengajar tuh udah pernah punya pengalaman kerja, udah lulus punya pengalaman kerja.
Terus kita ngelihat di Indonesia majority kondisinya kayak gini, nah kita tuh nggak mau denial yang udah deh gue tutup mata terus kayak gue kerja aja gitu. Nah akhirnya kita mencoba cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Nah waktu itu simple, kita pertama kenapa milihnya bisnis karena otomatis kita juga perlu hidup gitu. Kita perlu hidup sebelum kita ngomongin dampak gitu. Nah kita nggak mau jadi NGO karena kalau jadi NGO harus punya support funding yang besar kan. Sedangkan kita ini anak muda semua gitu, yang punya backupan juga enggak gitu. Nah akhirnya kita mikir harus punya harus jadi entitas bisnis gitu. Nah awalnya di 2 tahun pertama kita tuh sempat yang keliling Jawa Bali waktu itu. Kita ketemu orang-orang di Jawa dan di Bali. Kita naik mobil, kita cari orang-orang yang bisa jadi tempat kita belajar gitu. Bisa jadi tempat kita belajar. Biasanya beliau-beliau ini adalah orang yang udah punya impact sosial ke sekitar, tapi juga secara hidup keluarganya tuh udah matang gitu. Udah matang maksudnya tidak kekurangan. Nah, setelah itu kita pindah ke sebuah desa di sini di Jogja. Sebenarnya desa ini juga karena ada properti nggak kepake, nggak kerawat gitu. Kita coba buat ngerawat properti itu gitu. Nah, tapi ini waktu pas awal-awal itu cukup yang remote gitu. Nah, di 2 tahun pertama tuh terus terang nggak ada namanya Agradaya itu ada tapi cuma nama aja. Tapi bisnis modelnya juga kita belum bentuk kayak gimana. 2 tahun pertama tuh masa-masa struggle sih menurutku karena kita harus harus kenalan sama masyarakatnya dulu. Terus dan itu selama 2 tahun. Memvalidasi apakah bisnis modelnya jalan atau enggak gitu. Apakah orang benar-benar suka produk kita sehingga kita bisa hidup dari bisnis kita gitu. Di 2 tahun pertama itu cukup struggle di situ gitu. Tapi after that udah jalan sih sekarang gitu. Jawab nggak ya? Semoga kejawab ya. Gimana tadi dari penanya? Apakah ada tanggapan? Atau sudah terjawab? Kalau sudah terjawab, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, oke. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu dari Kezia. Salam kenal Kak Sri, saya ingin bertanya terkait teknologi. Tadi sempat Kak Asri katakan masyarakat desa lebih memerlukan teknologi yang humanismenya tinggi dibandingkan teknologi 4.0. Lalu, bagaimana caranya Kakak mengenal dekat masyarakat terkait potensi dalam teknologi? Pendekatan yang digunakannya seperti apa? Apakah ada pembagian tim seperti bagian politik desa tadi? Dan perlu waktu berapa lama? Apalagi tadi Kakak sempat bilang masyarakat punya pandangan tersendiri pada Kakak dan tim saat pertama kali datang. Terima kasih. Jelas datang itu kita nggak langsung saya mau mengenalkan alat pengolahan gitu, enggak ya, kita datang ya kita bilangnya waktu itu kayak ya udah mau bikin kegiatan anak muda aja gitu. Waktu itu sesederhana itu, kayak malah kayak mau buka sanggar nari gitu. Sesederhana itu dulu Agradaya, tidak yang muluk-muluk. Kalau muluk-muluk kasihan ininya warganya, malah nanti ekspektasinya tinggi kan gitu. Nah, waktu awal gimana caranya masuk? Ngenalin teknologi itu PR banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu pengeringan sederhana pakai rumah pengering dengan untuk mencapai moisture content antara 8-12%, itu dilakukan sesuai standar aja, itu perlu waktu setahun buat ngajarinnya gitu. Nah, gimana caranya supaya masyarakat desa mau pakai teknologi sederhana tersebut dan tahu potensinya gimana apa gitu. Simple sih, selalu berinteraksi sama mereka gitu. Dan tahu kalau kita berinteraksi ya, kita otomatis kita tahu mereka punya masalah di mana. Terus ngajarin sekali 2 kali itu selesai gitu. Cuman ketika nanti kondisinya, saya gini, rumah pengering dipakai gitu. Di kondisi musim hujan sama nggak musim hujan itu akan punya 2 kualitas yang berbeda gitu. Nah, orang desa itu kan kayak ngajarin hal seperti itu tuh
PR, terutama buat ibu-ibu gitu yang tadinya biasanya cuma ke sawah, ke hutan, tiba-tiba harus kenalan sama sebuah rumah kecil yang bermanfaat untuk mengeringkan. Terus kita ngomongnya moisture content gitu, wah mereka nggak ngerti gitu. Jadi memang harus bahasanya harus se-humble mungkin gitu. Terus harus yang semanusiawi mungkin gitu. Jadi kayak misalnya, oh ini belum kering. Jadi kalau misalnya, karena di sini di Jawa ya, oh ini nggak usah ngomong berapa persennya, kita nggak usah ngomong berapa persen, tapi tim produksi kita itu anak TPHPL, kalau di UGM namanya TPHP itu apa? Tim kami teknologi pertanian, teknologi pangan dan pertanian itu tuh udah tahu 8-12% caranya tahu itu 8-12% dites tuh udah kemerisik. Jadi kalau jadi kita nggak ngomong ke petani, oh ini 8-12%, Bu. Tidak, itu mereka nggak akan peduli itu 8-12%. Tapi dengan cara ngeraba variabel ngerabanya segini. Kalau dia udah kemerisik, berarti itu udah di range itu. Gitu. Jadi tim kita pun tim teknologi pangan kami juga terbiasa tidak menyampaikan sesuatu yang ilmiah tinggi dan melangit gitu ke ibu-ibu gitu. Kalau memang harus kayak, oh ini tidak sampai standar, misal ada kapang, jamur, atau segala macam, harus disampaikan dengan cara-cara yang sangat membumi gitu. Jangan pakai bahasa saintifik gitu ke mereka. Gitu sih kalau menurutku. Jadi satu sih komunikasi sih gitu. Dan ini ya, ini challenge di banyak orang sih ketika belajar dan aku juga, karena aku menurutku juga dibesarkan di keilmuan yang mungkin kayak teman-teman gitu. Maksudnya terbiasa dengan sesuatu yang saintifik, melangit. Tapi ketika dikomunikasikan, jangankan ke ibu-ibu desa, ke market aja, market biasa yang udah market kebanyakan Indonesia, mayoritas Indonesia itu belum tentu ngerti gitu. Jadi coba pesanku buat teman-teman keluar dari kuliah tuh nanti supaya tidak jadi katak dalam tempurung, apa yang ada di kuliah itu harus bisa dibumikan lagi gitu sih, dengan cara belajar ilmu komunikasi gitu, yang se-humble mungkin gitu sih. Oke, baik. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kurang lebih sama ya tentang teknologi, tapi ini lebih ke keefektifannya. Jadi gimana cara kakak biar memastikan bahwa ini tetap efektif gitu prosesnya, karena pasti lebih cepat dengan teknologi yang lebih baru. Satu lagi, apakah kakak juga tetap pelan-pelan memperkenalkan teknologinya ke orang-orang desa atau bagaimana? Jelas ya. Terima kasih. Kalau kami itu justru goalnya sebenarnya bayangannya produk rempah biofarmaka itu sekarang kan kita punya bubuk kering. Aku sih kebayangnya, tapi itu nggak tahu kapan terjadi gitu. Kita punya semacam ekstraktor di skala kecil di desa. Kenapa skala kecil? Karena gini, kalau skala gede investasinya besar gitu. Siapa sih yang bisa harga ekstraktor gitu itu kan bisa MM-an gitu. Sedangkan kalau misalnya MM-an itu dengan, mungkin teman-teman pernah mengekstrak sesuatu ya di lab ya, aku nggak tahu pernah atau nggak. Cuman ketika teman-teman mainnya skala besar, otomatis kan inputnya atau raw materialnya juga harus besar kan gitu. Nah, padahal di desa sendiri nggak banyak petani yang panennya sebesar itu gitu. Biasanya satu kelompok petani-petani itu panen kecil-kecil gitu. Nah, aku sih kebayangnya apakah akan ada mengenalkan teknologi lain selain pengeringan? Yes, ada banget gitu. Impiannya itu sampai punya ekstraktor kecil gitu. Kecilnya mungkin yang skala puluhan kilo lah gitu. Kalau yang di pabrik ekstraksi di Cikarang kan tuh tontonan gitu. Kalau ini aku mikirnya yang puluhan kilo sampai ratusan gitu. Jadi setiap kelompok tani itu punya area pemrosesan gitu, dan itu dimilikin sama kelompok tani gitu. Jadi keluar dari area kelompok tani itu tuh udah dalam bentuk ekstrak bubuk kah atau pil kah gitu, dan itu setiap kelompok tani, misal di daerahnya ada tanaman biofarmaka, ada rempah-rempah, itu udah bisa dibeli di tempat gitu. Jadi supply ke kita udah dalam bentuk
udah dalam bentuk ekstrak gitu. Nah, tapi teman-teman kembali lagi ya, untuk bikin yang bubuk kering saja, bukan ekstrak, itu PR-nya panjang gitu. Dan kita kita kan transfer knowledge itu butuh bertahap. Kita juga nggak mau yang datang, iya saya punya mimpi besar gitu kan, kita juga nggak mau dilihat seperti itu gitu. Jadi waktu dari awal cuma panen basah sampai jadi bubuk kering sesuai standar itu butuh waktu 1 tahun gitu. Aku nggak tahu ini akan mulai berapa tahun untuk memperkenalkan namanya proses ekstraksi gitu. Kalau misalnya nanti ada ekstraksi ya gitu sih. Jadi memang perlu pelan-pelan dan apakah itu efektif? So far sangat efektif kok gitu dan itu bisa terjadi kok. Bahkan sekarang tuh kita Agradaya itu dikontak banyak industri karena ternyata cara yang Agradaya lakukan ngelatih petani masuk ke area produksi kami untuk jadi kayak ngelatih petani untuk produksi, lalu dari hasil produksi itu masuk ke area produksi kami, itu dianggap oleh industri besar, sebut saja Kalbe, banyaklah pokoknya kalau lagi corona gini kan semua pharmaceutical lagi berjaya-jayanya ya. Itu tuh minta ke kami untuk ngelatih banyak petani di tempat-tempat lain untuk memproduksi hasil yang serupa gitu supaya ketika masuk area produksi pharmaceutical company tersebut nggak banyak errornya gitu. Jadi sebenarnya gap ini nyata gitu teman-teman gitu. Gap ini nyata, cuma nggak ada siapa yang mau jadi jembatan aja gitu sih. Nggak banyak, bukan nggak ada, sedikit sekali, aku nggak tahu kenapa gitu. Oke ya. Semoga bisa diterima. Oke, baik. Dari yang penanya sebelumnya ada yang boleh tanggapi mungkin? Kita masih membuka sekiranya dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Iya, boleh teman-teman. Oh, ini ada tanggapan dari penanya sebelumnya. Dari Ajeng, terima kasih sharing pengetahuannya Mbak. Pertanyaan kedua, berarti Mbak Asri juga concern ke isu-isu di desa. Nah, kolektivitas di masyarakat desa memang suatu modal peluang bisnis, tapi juga tidak banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa memberi kendala pada bisnis. Kalau di Yogyakarta mungkin adatnya masih kental dan positif, tapi beberapa desa masyarakatnya sulit menerima perubahan. Nah, dari Agradaya, bagaimana awal mula menyikapi kondisi masyarakat desa yang bisa dibilang mungkin susah untuk diajak pada kemajuan? Dan mungkin boleh dijabarkan apa saja yang pernah Agradaya temui. Oke. Sebenarnya ini macam-macam ya. Iya, kalau di Jogja, mungkin aku juga bersyukurnya Jogja itu area yang menurutku, aku namanya kota pelajar ya, ternyata nggak di kota doang. Masyarakatnya emang segampang itu sih, maksudnya nggak sama sesuatu kemajuan gitu, mereka mau belajar ajakan buat bercocok tanam segala macam nggak sesulit di banyak daerah gitu yang teman-teman lain biasanya approach ke timur atau kemana itu agak susah gitu. Tapi gini, nah sebenarnya ya kalau aku lihat masyarakat dimanapun pasti ngelihat dari konversi nilai uang, itu pasti gitu. Nah yang harus ditekankan adalah ketika kita bisa ngasih benefit uang, jangan sampai, karena ini bedanya tipis banget gitu, jangan sampai malah konversi nilai uang tersebut merusak tatanan di masyarakatnya gitu. Dan kalau ada kendala, aku merasa kalau di masyarakat, kendala yang sifatnya adalah tentang kondisi masyarakat, Kak. Misalnya ya, sekarang tuh lagi musimnya seripah tuh meninggal kalau di desaku gitu. Nah, terus biasanya kalau seripah itu ada kewajiban ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk upacara, untuk masak, untuk apa, dan itu menghabiskan waktu, kalau dihitungnya waktu sebagai produktivitas gitu kayaknya yang ditanyain, mungkin maksudnya itu ya. Nah, efek nggak ke institusi bisnis? Jelas efek, tapi Agradaya sendiri tidak mau menjadi institusi bisnis yang terus tidak bisa
kan bisnis sendiri sebenarnya kan tergantung kita ya, mau kayak gimana gitu. Kita nggak mau ketika kita membuat bisnis, terus malah jadi public enemy buat sekitar kita. Kita nggak mau kayak gitu. Itu benar-benar kita apa ya? Kita nggak mau lah. Bahkan kalau tetangga kami meninggal gitu, ada yang meninggal, ya Agradaya memang setutup itu, tutup gitu, tidak produksi. Karena apa? Semua tim kami adalah warga desa gitu, dan kami memang maunya membuat institusi bisnis ini sehumanis mungkin yang bisa menyelesaikan masalah pedesaan. Bagaimana jadi ya kalau malah kita jadi public enemy di desa gitu. Jadi tergantung teman-teman ngelihat masalahnya dari mana. Tapi kalau aku lihat sih kalau tatanan kondisi sosial kayak aktivitas-aktivitas, upacara-upacara so far masih bisa disiasati dalam apa ya, keseharian bisnis gitu. Maksudnya kayak gini, misalnya ada yang seripah atau ada yang hajatan gitu, masak, bode ibu-ibu di sini harus masak, bisa dibikin shift gitu. Jadi kayak karena aku sendiri juga ibu-ibu desanya, jadi aku minta, bode bisa nggak rewangnya atau ikutan acaranya, upacaranya sore abis pulang kerja gitu. Kalau nggak bisa, nanti biasanya oke, setengah hari aja gitu. Berarti masih bisa disiasatin gitu. Dan menurutku itu justru jangan jadi sesuatu yang apa ya, jadi sesuatu burden dalam berbisnis gitu. Harusnya kita bisa sangat fleksibel untuk hal tersebut gitu. Kebayang kalau semua industri cara mainnya tidak menghargai lokalitas budaya sih. Jadi kenapa mungkin juga sekarang banyak kebudayaan yang hilang juga mungkin salah satunya tarikan ngelihat kacamata berpikir ngelihat uang ini, waktu adalah uang ini gitu, yang tidak dinilai di konversinya sebagai sebuah kerugian ngelakuin sebuah upacara ataupun kegiatan-kegiatan adat gitu sih kalau aku lihatnya gitu. Oke, sudah ditangkap ya dari Ajeng. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Herdi. Ya, itu. Jadi saya nangkepnya Agradaya itu fasilitator. Nah, terus produk jadinya itu dijualin atau gimana? Jadi dia ingin tahu cara nyari keuntungannya mungkin seperti itu. Oh, oke. Sebenarnya kita cari untungnya tuh banyak banget. Cari untungnya banyak banget tuh maksudnya gini. Kalau teman-teman bilang fasilitator bisa juga gitu. Tapi sebenarnya kita tidak main income-nya tidak di situ. Main income kita tetap di jualan produk kita. Jadi backbone kalau dari omset, hitungannya omset. Kalau kita ngomongin bisnis ya, hitungannya omset itu kita dari jualan produk kita yang tadi aku liatin itu. Nah, produk itu dan sebagian besar dari retail konsumen. Jadi memang udah ada konsumen pembeli langsung yang kecil-kecil keluarga itu beli ke kami. Ada yang buat kafenya, buat bulk store-nya itu ada gitu. Jadi kita punya reseller, distributor yang tersebar di lebih dari 49 kota gitu. Nah, itu kalau backbone structure cost kita ya, maksudnya dari income kita, structure income kita tuh mainly dari situ. Tapi memang juga ada income yang misal contohnya gini, ada perusahaan katakan Kalbe gitu, Mbak Asri saya perlu Simplicia 5 ton gitu, tapi gimana ya petani saya nggak bisa, petani di daerah ini itu nggak bisa hasilin produk sesuai dengan standar gitu, jadi masuk ke area saya tuh masih dalam bentuk basah. Dan buat perusahaan itu rugi banget kalau harus ngolah, kan katakan masuk 1 truk, nyuci 1 truk itu kan ngabisin waktu, dan buat hitungan perusahaan itu tuh merugikan mereka gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya Agradaya bisa jembatanin gitu. Contoh kemarin itu di Trenggalek tersebut gitu, di Trenggalek kapasitas produksi petaninya kan banyak banget si pon-pon ini. Tapi memang selama ini karena belum terbiasa mensuplai ke perusahaan farmasi dan tidak pernah ada pelatihannya, jadinya mereka selalu error. Maksudnya masukin bahan baku tuh nggak pernah sesuai standar gitu, dan akhirnya di-reject perusahaannya yang nggak mau gitu. Nah, ini juga salah satu income kita atau apa ya, dibilangnya ya main income, bukan main income sih, tapi lebih kayak salah satu sampingan lah gitu. Ada beberapa CSR juga yang datang ke kami, oh ternyata CSR perusahaan
bank A misal, bank A itu punya dana CSR, terus dana CSR ini diperuntukkan buat petani skala kecil gitu. Nah, petani skala kecil ini kebetulan nggak punya hasil melimpah, tapi nggak tahu ngolahnya gitu. Oke, dari dana CSR ini dia bisa katakan bikin rumah pengering gitu. Nah, nanti kalau misalnya sesuai, biasanya dari dana CSR ini yang buat masyarakat dilatih sama Agradaya dan barangnya buat kita. Buat kita maksudnya diolah di area produksi kita untuk jadi barang retail produk tadi, gitu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang sakleknya di mana, makanya tadi aku sempat menyebutkan bahwa Agradaya itu perusahaan sosial yang base-nya tuh tujuan utamanya itu tentang pemberdayaan desa, karena kalau ditanya struktur income-nya tuh macam-macam sih kalau aku sebutin satu-satu ya gitu, belum dari yang sifatnya tourism tadi gitu, itu juga ada, tapi sekarang karena pandemi tourism kami tidak jalankan dulu gitu. Itu sih. Oke, baik. Ya. Oke, kita masih buka untuk satu pertanyaan terakhir nih, jika sekiranya masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Mau nanya lagi boleh nggak, Leti? Ya, silakan, Kamil. Boleh. Mau nanya lagi, Mbak Sri. Jadi kan aku juga suka terjun di kegiatan-kegiatan sosial gitu, dan kalau emang Tuhan mengizinkan pengennya juga terjun di social planner gitu. Nah, kalau dari Mbak Sri sendiri, ada nggak sih kira-kira saran nih, mungkin saran penutup buat kita yang masih dalam level mahasiswa tapi pengen menuju ke sana, kira-kira tuh apa sih yang harus kita lakukan? Apakah mulai dari sekarang coba live in, atau mulai dari sekarang coba terjun volunteering, atau bangun bisnis mulai dari sekarang? Kira-kira gimana, Kak? Saran terakhir buat Mbak Sri untuk mahasiswa kayak kita yang tapi pengen jadi social planner gitu. Satu ya, exploring sebanyak-banyaknya. Aku nggak bisa nyebutin apakah live in kah, apakah belajar apakah gitu. Sebanyak-banyaknya gitu. Exploring sebanyak-banyaknya. Mungkin bisa itu. It might be live in, it might be eksperimental produk, kayak kalau aku dulu live in jarang sih ya. Tapi suamiku karena dia cowok kan. Cowok waktu kuliah lebih banyak naik motor kemana, jalan sendiri gitu. Tapi dulu aku lebih sering bereksperimen sama misalnya kayak aku ketemu Vanili nih jadi misalnya si Andika dulu waktu masih pacaran, dia suka ketemu Vanili, coba kamu ini experimenting ini jadi apa gitu. Terus aku coba bikin bubuk serbuk sendiri pakai alat dapur waktu itu. Kalau aku tipenya yang kayak gitu. Nah, kalau bekal buat teman-teman sih jangan berhenti bereksplorasi gitu, karena masa-masa kuliah tuh kalian punya enak banget, akses satu ya, lab. Itu sih. Kan kalian bisa pakai lab gratis tuh. Terus akses satu ke dosen. Itu. Kalau kalian udah lulus, ini semua kan akan tertanggalkan semua gitu. Nah, jadi kalau lagi pandemi gini kan, ya pandemi kan maksudnya kalau kalian blusuk-blusuk masuk-masuk kemana, justru malah dipergunakan waktu ini yang kuliah-kuliah offline ini, kuliah online berarti ya. Kuliah online ini kan jadi slow banget nih gitu. Kalian harus mengeksploring banyak hal, entah mau blusuk-blusuk ke desa-desa, mau cari bahan alam apa, kayak bereksperimen. Dulu waktu pertama kali aku nyobain, aku menyulap dapurku jadi laboratorium kecil gitu. Aku nabung lumayan buat beli tabung destilasi gitu, yang dari aku bikin di bengkel gitu. Nah, aku sih menyarankan untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak daripada kalian kuliah online terus bosen mati garing di rumah, exploring banyak hal dalam hal terserah kalian bentuknya itu apa, mau belusukan, mau eksperimen bahan alam apa di dapur, di kamar, diapain, itu masih kuliah tuh masih banyak chance itu gitu. Dan ketika kalian stuck maksudnya mampet gitu ya, nggak nemuin jawabannya apa, kalian masih punya akses buat konsultasi ke dosen, akses pakai labnya gitu. Itu tuh justru itu yang harusnya dipakai sih menurutku gitu. Jadi jangan disia-siakan sambil nunggu wisuda gitu, jangan gitu. Itu sih, semoga menjawab ya. Oke, makasih banyak Mbak Sri. Oke, baik. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya pada kegiatan
pagi hari ini, dan tentunya banyak wawasan baru ya yang kita dapatkan. Mungkin terakhir ada closing statement mungkin Mbak, sedikit buat teman-teman dari ini dari aku ya? Iya. Nah, kalau ngelanjutin yang tadi ya, aku mau sekalian closing statement. Sebenarnya kalau yang mau mungkin teman-teman kayak sekarang, mungkin aku di umur teman-teman juga sebingung itu sih dulu mau ngapain gitu. Cuman kalau boleh ngulang waktu gitu ya, mungkin kalau sekarang aku di posisi teman-teman gitu, teman-teman mahasiswa itu sudah punya banyak banget akses loh dan kemudahan karena karena nama mahasiswa itu. Satu, teman-teman tadi selain akses internet, jurnal, apalagi lab, terus dosen, itu tuh diperlukan banget. Kalau teman-teman udah sendiri dan bikin perusahaan jurnal aja, itu tuh harus beli gitu kan, itu berbayar. Mau pakai lab, aku bahkan Agradaya di awal tuh pakai labnya UGM, itu tuh kita ngantre gitu. Jadi ini masih punya banyak chance gitu. Terus kedua, untuk teman-teman ketika masih muda, coba lebih eksploratif gitu. Emang sekarang tuh pandemi, mungkin kuliahnya jadi lebih slow gitu ya, jadi lebih di rumah aja. Tapi coba mungkin ada aku sarankan untuk lebih belajar ke institusi-institusi gitu. Banyak kok institusi-institusi, entah lembaga research, entah perusahaan sosial, entah NGO gitu. Jadi kayak, mau nggak sih terima magang gitu. Kayak tawarin aja skillmu tuh ini, kamu bisa bantuin apa, terus kamu bisa bantuin apa di sana gitu. Jangan berharap akan bayaran gitu. Tapi pasti perusahaan akan ngasih kalau kayak uang makan atau makan aja sih pasti dikasih gitu. Karena menurutku kalau magang itu sebenarnya yang dapat keberuntungan adalah teman-teman. Emang mungkin di satu sisi teman-teman capek gitu, tapi sebenarnya itu kayak infinity knowledge yang mungkin ketika teman-teman sekarang ini lagi pada teman-teman lain kayak misalnya di rumah lagi nggak jelas kuliah online, tapi teman-teman malah bekerja ke tempat magang tersebut atau cari tahu, itu knowledge yang bisa dipakai ke jenjang kerja selanjutnya gitu. Yang mungkin teman-teman lain yang nggak ngelakuin itu nggak dapet knowledge itu gitu. Jadi tetap eksploratif sih, menurutku harus eksploratif, dan pakailah gelar mahasiswa kalian ini untuk kayak self development teman-teman sendiri gitu. Karena biasanya perusahaan-perusahaan tuh sangat baik hati kalau sama mahasiswa gitu. Itu sih. Itu saja dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sri atas sharing-sharingnya, kesediaan waktunya pada pagi hari ini. Udah kurang lebih 1,5 jam nih kebersamaan kita semua. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua.